Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Septiani dari Prodi Manajemen Informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resum bahan kajian bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menulis di perguruan tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampainya bisa melalui tulisan atau tulisan. Pengertian keterampilan menulis. Terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Sedangkan keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Seorang penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisannya. Menulis bertujuan agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang digunakan. Sumber atau bahan tulisan yang bisa dikategorikan sebagai bahan tulisan adalah fakta, peristiwa, gagasan, lamunan, keinginan, angan-angan, atau hayalan. Menurut KBBI, fakta adalah hal atau keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Manfaat menulis yang pertama yaitu dapat memperluas dan meningkatkan kosakata yang belum diketahui karena banyak membaca. Yang kedua, dapat melancarkan tulis-menulis baik kalimat, paragraf maupun wacana. Jenis-jenis menulis ada 5. Yang pertama yaitu eksposisi, yang kedua deskripsi, yang ketiga narasi, yang keempat argumentasi, dan yang terakhir persuasi. Unsur-unsur menulis menurut pendapat J. Dalam Nuruddin 2010. Unsur-unsur dalam menulis terdiri dari yang pertama gagasan, yang dapat berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan yang ada dalam pikiran seseorang. Gagasan seseorang akan sangat tergantung pada pengalaman masa lalu, pengetahuan yang dimilikinya, latar belakang hidupnya, kecenderungan personal dan untuk tujuan apa gagasan itu ingin dikemukakan. Kegiatan menulis di perguruan tinggi yang pertama yaitu tahapan dalam penulisan di perguruan tinggi. Yang kedua, perancangan karangan. Tahapan dalam menulis karya ilmiah yaitu 1. Tujuan. Yang kedua, isi dan materi. Yang ketiga, struktur penulisan ilmiah. Jadi kesimpulannya adalah terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Sedangkan keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, kecakapan seseorang untuk menyelesaikan tugas, kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek membaca di perguruan tinggi. UNESCO menyebutkan Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi kedua minat pembaca yang rendah dalam literasi dunia. Data dari UNESCO sendiri berpendapat bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan karena hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Dengan membaca, kita bisa memperoleh pengetahuan lebih yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Pengertian membaca. Pada hakikatnya, membaca merupakan kegiatan yang menggunakan fisik dan mental untuk menemukan suatu makna dari tulisan, walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Tujuan dan fungsi membaca menurut Tarigan 1984 mengemukakan bahwa kegiatan membaca mempunyai dua maksud utama, yaitu tujuan behavioral atau disebut juga tujuan tertutup.
ataupun tujuan instruksional. Tujuan ini biasanya diarahkan pada kegiatan membaca, antara lain memahami makna kata atau word attack, keterampilan study atau study skills, dan pemahaman atau comprehension. Tujuan ekspresif atau tujuan terbuka. Tujuan ekspresif ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca pengarahan diri sendiri atau self-directed reading, membaca penafsiran, membaca interpretif atau interpretive reading, dan membaca kreatif atau creative reading. Manfaat membaca. Sadona dan Selamat 2012 kembali menguraikan bahwa dalam kegiatan membaca, seseorang akan memperoleh berbagai manfaat sebagai berikut: memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum, dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca yaitu ada 6. Yang pertama, membaca nyaring, membaca dalam hati atau membaca senyap, membaca kritis, membaca cepat, membaca apresiatif dan estetis, dan membaca teknik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca ada 2. Yang pertama, faktor yang bersifat intrinsik, dan yang kedua, faktor yang bersifat ekstrinsik. Selanjutnya yaitu teknik membaca. Yang pertama, baca pilih atau selecting. Yang kedua, baca lompat atau skipping. Yang ketiga, baca layap atau skimming. Yang keempat, baca tatap atau scanning. Memahami penanda informasi penting dalam bacaan. Untuk menjadi pembaca yang cerdas, harus memahami cetakan hitam atau bold, cetakan miring atau italik. Artinya, sebagai pembaca yang cerdas, harus cepat melihat pemarkagrafika tersebut. Tipe-tipe informasi dalam bacaan. Yang pertama, dari sudut pandang acuannya. Yang kedua, dari sudut pandang tingkat kepentingannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Pengucapan tidak selalu dapat didengar, misalnya membaca dalam hati. Oke, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu dengan judul Keterampilan Berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Pendidikan dipandang sebagai sarana strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Salah satu institusi utama dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa adalah pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi mempunyai peranan penting sebagai institusi yang mengelola dan mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi yaitu keterampilan berbahasa atau berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam suatu acara atau kondisi. Contohnya presentasi, seminar, dan juga berpidato. Yang pertama yaitu presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Yang kedua, tata cara etika presentasi ilmiah. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang patut dan mana yang tidak patut. Yang ketiga, menyiapkan bahan presentasi ilmiah dengan multimedia di era teknologi informasi. Presentasi ilmiah dengan memakai multimedia sudah menjadi kebutuhan karena beberapa alasan. Yang pertama, presentasi akan menjadi menarik karena penyaji dapat membuat manuver dalam memvariasi teknik penyajian bahan, termasuk melalui animasi. Yang keempat yaitu melaksanakan presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Selanjutnya, pentingnya belajar keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Bahasa adalah alat komunikasi yang melalui percakapan dengan kata-kata. Bahasa Indonesia
merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Faktor penunjang dan penghambat. Yang pertama yaitu faktor penunjang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Berbicara atau kegiatan komunikasi lisan merupakan kegiatan individu dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada sekelompok orang yang disebut juga audiens. Agar tujuan pembicaraan atau pesan dapat sampai kepada audiens dengan baik, sebaiknya pembicara betul-betul memahami isi pembicaraannya, dan perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat menunjang keefektifan berbicara. Yang kedua, faktor penghambat keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Jadi, kesimpulannya adalah keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi yaitu keterampilan berbahasa atau berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam suatu acara atau kondisi. Contohnya presentasi, seminar, dan juga berpidato. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi yang keempat. Keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menyimak. Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan kepada siswa sejak jenjang pendidikan sekolah dasar. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan berbahasa yang ditumbuhkan, dikembangkan, dan harus dikuasai siswa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian menyimak. Menyimak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa 2008 bermakna mendengarkan, memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang dan meninjau atau memeriksa, mempelajari dengan teliti. Menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Tujuan pembelajaran menyimak dapat dibedakan dua aspek. Tujuan menyimak yaitu persepsi dan reseptif. Tujuan pembelajaran menyimak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menyimak umum dan yang kedua menyimak kritis. Faktor-faktor pengaruh menyimak. Yang pertama faktor fisik, faktor psikologis. Yang ketiga faktor pengalaman pertumbuhan. Yang keempat faktor kebiasaan. Tahapan-tahapan menyimak yaitu tahapan-tahapan tersebut meliputi menyimak secara nalar yang dilakukan secara berkala saat seseorang terlibat dalam suatu pembicaraan. Mendengarkan secara intensional, mendengarkan secara dangkal atau sungguh-sungguh untuk memperoleh informasi yang jelas. Penyerapan absorpsi, menyimak sekali-kali, menyimak secara sebentar-sebentar di mana perhatian seorang tidak terlalu fokus pada topik. Menyimak asosiatif, menyimak secara arif, menemukan pikiran atau pendapat pembicara. Selanjutnya yaitu cara melatih dalam meningkatkan keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak bukanlah keterampilan yang dapat dikuasai dengan mudah tanpa perlu latihan. Berikut ini akan dipaparkan 4 model dan instruksi yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak. Yang pertama, menyimak dan mengulang materi yang diberikan. Yang kedua, menyimak dan menjawab pertanyaan. Tujuan latihan ini untuk menyimpulkan suatu informasi, untuk menyimak dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, menyimak interaktif. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir dengan judul keterampilan dan kemampuan public speaking. Dalam sendi-sendi kehidupan, tentunya kita sering melihat orang yang berbicara di muka umum
baik dalam suatu kegiatan formal maupun informal. Orang yang berbicara di muka umum secara formal biasanya dilakukan manusia pada saat adanya suatu kegiatan formal di masyarakat. Contohnya kegiatan peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Islam. Saya akan menjelaskan istilah public speaking. Dari latar belakang di atas, saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan public speaking. Istilah public speaking terdiri dari dua kata, public dan speaking. Public artinya orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat. Sedangkan speaking artinya berbicara. Kamus Merriam-Webster mengartikan public speaking sebagai the act or skill of speaking to usually large group of people. Public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Selanjutnya yaitu metode public speaking. Metode public speaking yang dimaksud menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, impromptu speech, artinya seseorang untuk menyampaikan gagasannya tidak melakukan banyak persiapan. Dengan kata lain, seorang public speaking bekerja secara mendadak. Yang kedua, manuscript speech, artinya seseorang dapat melihat naskah saat menyampaikan gagasannya. Yang ketiga, extemporaneous speech, artinya seseorang tanpa menggunakan naskah dapat menyampaikan gagasannya dengan lebih informatif dan komunikatif. Dalam hal ini, pembicara bebas berimprovisasi. Yang keempat, memoriter atau memorizing, artinya public speaking dengan menyampaikan hafalan naskah pidato. Selanjutnya yaitu faktor percaya diri public speaking. Orang yang rendah diri atau depresif ialah mereka yang tidak pernah mencoba menunjukkan potensi yang ia miliki. Akibatnya, rasa percaya diri tetap terkalahkan oleh rasa takut dan rasa gugup yang selalu membayangi pikirannya sebelum bertindak. Selanjutnya itu strategi dan persiapan yang baik sebelum berbicara di depan publik. Tugas seorang public speaker adalah menyampaikan ide kepada audiens dan ide tersebut berpotensi untuk mempengaruhi tindakan audiens. Saya merangkum strategi dan persiapan tersebut dalam 5 hal, yaitu yang pertama, pengenalan audiens. Pengenalan audiens dapat membekali kita dalam memilih bahan, menyusun, dan menyajikannya dengan strategi yang tepat. Yang kedua, pengorganisasian materi. Semakin banyak informasi yang didapatkan, maka akan semakin baik persiapan materinya. Yang ketiga, penampilan fisik. Audiens cenderung akan memberikan penilaian ketika mendapat kesan pertama yang diberikan oleh pembicara. Yang keempat, pengenalan tempat. Seorang pembicara yang baik akan mengenali terlebih dahulu medan di mana ia akan berbicara. Selanjutnya yaitu teknik-teknik public speaking. Untuk menjadi pembicara. Selanjutnya yaitu teknik-teknik public speaking. Untuk menjadi pembicara yang menarik dan dapat memberikan pengaruh baik bagi pendengar, diperlukan teknik-teknik public speaking, antara lain yaitu teknik ice breaking, yang kedua teknik vokal. Jadi kesimpulannya adalah kepentingan akan kemampuan berbicara di depan publik sudah sangat mutlak. Kemampuan ini mendasari kesuksesan setiap orang di berbagai bidang. Seorang public speaker dengan perannya sebagai pemberi pengaruh dan manfaat bagi para pendengar dituntut untuk tampil meyakinkan. Alhamdulillah, akhirnya materi yang sudah saya sampaikan telah selesai dipaparkan. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.